Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Education Station for All. Kembali lagi dengan Marisa Riana. Hari ini pastinya di seputar Universitas Terbuka. Hari ini kita akan membahas mengenai komite audit, yaitu dari MWA PTNBH Universitas Terbuka. Sudah hadir di studio narasumber saya nih, ada Dr. Muhtarom SEMM AKCA CTA CAPG dan CORCPA. Ya ampun, Masya Allah, ini ya luar biasa banget, dapetinnya gimana, panjang banget nih Pak ya. Pak Muhtarom, kembali lagi, apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Sudah segar kembali ya, sudah beristirahat sebentar ya Pak ya. Iya. Tapi kebetulan memang harusnya ditemani oleh dua partner dari Pak Muhtarom ini, ada Maijen Purnawirawan Ero Kusnara SIP, lalu ada juga Ardien Nisa Widawati SHLLM. Teman-teman tidak dapat bergabung hari ini dikarenakan ada kepentingan yang mendesak ya Pak ya. Betul. Baik. Nah, tidak apa-apa, hari ini saya akan banyak ngobrol dengan Pak Muhtarom. Seperti tadi banyak juga pembahasan yang luar biasa nih ilmunya ya. Mungkin boleh disapa dulu nih Pak, teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan dan ingin mengetahui banyak tuh tentang apa sih komite audit pada Universitas Terbuka ini. Mungkin apa gitu hubungannya dengan Majelis Wali Amanat atau MWA. Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya dari Komite Audit, teman-teman mahasiswa dan juga pemirsa ya, tentunya tidak hanya mahasiswa mungkin ya, karena ini memang tidak ada kekhususan materi pembelajaran gitu ya, seperti tidak ada seperti apa, bukan seperti tadi pagi gitu ya. Tadi pagi lebih kepada perpajakan. Kali ini kaitan dengan Komite Audit. Saya harusnya memang di rencana awal itu ditemani dengan rekan saya, dua orang itu anggota, yaitu Pak Ero, Maijen Ero, dan juga Bu Ardin. Cuma tadi sekitar jam berapa ya, jam 2-an gitu ya, dia ngasih informasi bahwa beliau ini tidak bisa gitu. Jadi ada nota dinas mendadak, harus rapat. Kalau Pak Ero itu kan kesehariannya di kantor Sekretariat Presiden ya, jadi staf ahli di sana dengan Pak Muldoko di sana. Kemudian kalau Bu Ardin itu beliau itu kepala biro di UPN ya, Universitas Veteran ya, Negeri Veteran. Jadi sama, jadi tadi harus ada rapat yang tadinya dia bisa bergabung, ya bukan terpaksa ya, jadi ya sekarang saya sendiri gitu ya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Baik, silakan Pak, mungkin kita mulai tentang penjelasan
Apa sih Pak komite audit ini nih apa gitu di universitas terbuka? Ya, jadi mungkin kalau istilah komite audit mungkin kalau di kalangan umum gitu ya, di luar universitas atau di perusahaan itu hal yang umum kita ketahui. Itu salah satu organ dari komisaris. Biasanya kalau di perusahaan itu ada komite audit, komite risiko, dan juga komite lainnya gitu ya. Nah kalau di perguruan tinggi itu kalau sebelum PTNBH kita mengenal kan ada Dewan Pengawas. Nah Dewan Pengawas itu bisa jadi dia juga membentuk komite gitu ya. Nah kalau komite audit yang kita maksud di sini adalah di PTNBH khususnya di UT. Jadi itu adalah organ yayasan. Jadi perangkat MWA maksud saya. Jadi perangkat MWA di situ yang secara independen dia berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal maupun eksternal. Itu utamanya gitu ya. Jadi komite audit ini dibentuk dia sebagai organ MWA yang tentunya membantu pelaksanaan tugas-tugas dari MWA. Nah kan kita tahu bahwa struktur di dalam PTNBH UT itu organnya itu ada 3. Ada MWA, ini lebih kepada penyusunan kebijakan ya. Kemudian juga ada rektor lebih kepada menjalankan fungsi pengelolaan universitas, dan juga ada senat akademik ya, senat akademik universitas. Itu 3 organ di situ yang fungsinya masing-masing berbeda. Nah MWA dalam rangka melaksanakan tugasnya, MWA ini berwenang untuk membentuk KA, komite audit. Dan memang diamanatkan ya di dalam PP 39 tahun 2022 sebagai PP pembentukan PTNBH UT, itu diamanatkan untuk membentuk komite audit. Ya tugasnya adalah nanti dia membantu tugas-tugas MWA yang memang cukup berat gitu ya. Makanya perlu ada komite gitu. Mungkin itu secara umum. Baik. Nah, hubungannya dengan Majelis Wali Amanat ini apa, Pak? Nah itu karena tadi hubungannya MWA itu punya kewenangan membentuk komite audit. Artinya komite audit dia keberadaannya itu adalah dibentuk oleh MWA. Jadi komite audit nanti bertugas melaksanakan fungsinya ya sesuai dengan amanat yang diatur di dalam keputusan MWA dan bertanggung jawab kepada MWA. Nah, kenapa itu perlu dibentuk? Karena memang tugas MWA itu kan cukup berat. Itu kalau kita lihat di PP 3 Undang-Undang 39 tahun 2022, PP maksud saya, PP 39 tahun 2022 di pasal 28, di situ serangkaian tugas MWA ini cukup banyak. Mulai dari menyetujui usul perubahan statuta, menetapkan kebijakan, mengangkat dan memberhentikan rektor, menetapkan norma dan sebagainya, terus juga melakukan pengawasan dan pengendalian dan lain-lain gitu ya. Kalau sampai berapa butir nih, sampai L. Nah, dalam rangka melaksanakan tugas itu, maka MWA perlu ada organ yang bisa membantu. Misalnya ketika ada tugas kaitan dengan evaluasi terhadap laporan akhir tahun rektor. Itu kan nanti sebelum pengesahan itu MWA akan melakukan pengecekan gitu ya, sebelum nanti pengesahan. Nah dalam rangka itu MWA memerlukan nanti ada komite yang melakukan review terhadap laporan itu, sehingga nanti apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu dimasukkan kepada rektor dari MWA itu perlu ada bahan atau supporting dari KA. Nah itu jadi hubungannya yaitu karena KA adalah organ dari MWA, sedangkan MWA itu adalah organ dari universitas, sama dengan organ rektor dan juga senat akademik. Oke, baik. Nah, mengapa pada PTNBH UT ini harus dibentuk KA, Pak? Apakah pada mungkin setiap perguruan tinggi harus ada KA kah atau bagaimana sih, Pak? Ya, sebetulnya bukan hanya KA gitu ya yang perlu dibentuk. Jadi di situ ada 2 komite yang memang urgen sebetulnya, yaitu komite audit dan komite risiko. Nah untuk perguruan tinggi PTNBH ini ya paling tidak
berdasarkan peraturan yang berlaku itu memang komite audit. Jadi ada 21 PTNBH, kesemuanya itu pasti punya komite audit. Nah, manakala komite lainnya seperti komite risiko itu belum terbentuk, maka tugas atau fungsi yang terkait dengan risiko itu menjadi bagian dari tugas komite audit. Jadi kenapa ini perlu dibentuk? Itu tadi, agar tugas-tugas MWA yang sedemikian berat gitu ya, menyangkut kebijakan, menyangkut evaluasi, menyangkut juga penilaian, ini ada masukan, ada supporting dari pihak independen. Kalau secara peraturan perundang-undangan, ini kan KA itu adalah dia melaksanakan tugas profesional, dia independen. Jadi nanti hasilnya itu disampaikan ke sana. Nah, tugas itulah yang diperlukan agar nanti ketika MWA melaksanakan fungsinya itu bisa benar-benar mendapat masukan yang profesional. Oke. Itu, seperti itu. Nah, mungkin bisa diberikan sedikit penjelasan tentang susunan organisasi KA mungkin Pak secara umum saja? Ya. Kalau jadi macam-macam gitu ya. Di berbagai perguruan tinggi yang PTNBH ada 21 di situ. Jadi susunannya yang pasti ada ketua. Ketua, kemudian ada yang pakai sekretaris. Nah, terus yang selebihnya anggota. Nah, kebanyakan itu memang dibatasi jumlahnya itu maksimal 5. Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota. Secara umum seperti itu. Nah, namun untuk di kita di UT itu juga sama. Jadi ada di dalam pasal 33 ayat 1 di PP 39 itu disebutkan. Jadi KA itu dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab kepada MWA. Kemudian anggota KA paling banyak 5. Jadi secara peraturan perundang-undangannya itu sudah diatur paling banyak 5 ya di situ. Ya mungkin saja kalau di tempat lain bisa jadi berbeda gitu ya. Terus nanti ada di situ diatur masa tugasnya. Paling lama itu sama dengan masa tugas MWA ya, karena dia kan jadi kayak satu paket gitu. Nanti kalau misalnya berakhir 5 tahun setelah pengangkatan itu di MWA, nah KA juga ngikutin di situ. Nggak bisa dia melebihi gitu kan. Nah itu tuh pengaturan strukturnya. Terus ketua dan anggota itu sama, diangkat dan diberhentikan oleh MWA. Ada prosedurnya tentunya ya. Nanti ada forum di MWA-nya. Nah itu secara umum, seperti itu. Nah, kalau untuk di UT sendiri Pak, seperti apa nih untuk struktur organisasi KA-nya? Nah di UT itu berdasarkan dari di peraturan MWA nomor 5 dan juga keputusan MWA nomor 1 tahun 2003. Di situ ditetapkan untuk KA itu 3 orang. 1 ketua, dan itu kebetulan dari internal saya, dari internal. Kemudian yang 2 itu dari eksternal. 2 itu anggota. Jadi ketua langsung anggota. Jadi tidak ada sekretaris, gitu. Kalau di tempat lain misalnya kayak di Undip atau di IPB ya kalau nggak salah itu ada sekretaris, gitu. Karena memang 5 sih ya. Kalau 5 ya bisa diatur seperti itu. Nah kali ini kami bertiga. Oke, baik. Nah, saya dengar juga katanya tuh ada forum KA, Pak. Apa sih forum KA ini? Maksudnya apa sih, Pak? Boleh dijelaskan, Pak? Forum ya, seperti pada umumnya forum itu kan semacam kelembagaan informal dalam suatu organisasi. Jadi karena ada kesamaan tugas, kesamaan tanggung jawab, sehingga dalam rangka meningkatkan untuk kualifikasi pelaksanaan tugas masing-masing dibentuklah forum. Forum ini juga sebagai sarana silaturahim di antara kita. Nah sehingga di 21 PTNBH kemudian sepakat tuh membentuk forum komite audit. Karena masing-masing kan ya khususnya untuk perguruan tinggi PTNBH yang baru ini kan masih meraba-raba juga. Walaupun di dalam ketentuan di PP-nya sudah ada
bahwa harus dibentuk KA, kemudian nanti di peraturan MWA-nya KA dibentuk ini, tugasnya ini. Tapi dalam implementasinya nanti kan bisa menjadi kebingungan tersendiri. Ini tugas kita ngapain gitu? Apakah mengaudit? Kan namanya komite audit. Apakah kita mengaudit seperti operasional yang audit kayak di KPI gitu ya, kantor pengawas internal, atau tidak gitu? Nah, terus tugasnya ngapain aja gitu kan. Nah, dalam rangka menyamakan persepsi itu untuk saling tukar pikiran dan sebagainya, maka 21 PTNBH ini ya sepakat tuh untuk membentuk forum silaturahmi, forum komunikasi yang itu memang diefektifkan. Jadi tiap tahun tuh ada pertemuan. Temanya kira-kira apa nih dalam rangka meningkatkan perguruan tinggi, apa yang perlu dilakukan. KA harus masuk dari sisi mana gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi kita ini PTNBH yang ke-21, dan begitu dibentuk udah otomatis kita langsung dimasukkan sebagai di anggota forum, langsung diundang pada saat pertemuan di bulan Februari yang lalu. Dan nanti insya Allah ini undangannya udah ada, nanti tanggal 18 sampai 19 Oktober itu di Bukit Tinggi, difasilitasi oleh Universitas Negeri Padang. Itu juga sama, diadakan pertemuan ngecek kembali bagaimana peran-peran KA ini di masing-masing perguruan tinggi. Gitu. Seperti itu. Wah, menarik ya. Kita akan lanjut nih pembahasannya. Jangan kemana-mana, listeners. Tetap di UT Radio, Open Education Station.